Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi wabarakatuh. di acara Bincang Santai, di mana kita akan berbincang tentang berbagai hal dengan santai. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang idola. Ya, Nah, kan zaman sekarang ini kan idola anak muda itu kan banyak, kayak boyband Korea atau girl band Korea, hip-hop, main pemain basket, pemain bola, bola kaki. kan nggak cuma Rasul nih. Ya, Gimana pandangan Islam dalam mengidolakan seseorang selain Rasul? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kita disuruh untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Suri tauladan di sini untuk kita jadikan panutan yang akan kita ikuti. Nah, mungkin harus dibedakan antara meneladani dengan mengidolakan. Kemungkinan ketika seorang remaja memiliki satu kecenderungan, ada keinginan seperti misalnya aktif dalam bidang olahraga, katakanlah sepak bola. Kemudian dia menemukan sosok yang penuh talenta atau yang sangat expert di bidang itu, misalnya katakanlah seorang Ronaldo, misalnya atau seorang Lionel Messi. Kemudian dia mengidolakan, mengagumi karena keahlian di bidang itu. Nah, ini tentu saja sah-sah saja mengidolakan tokoh ini, karena dalam Islam kita tidak dilarang untuk meniru kebaikan. Nah, tetapi ketika menjadikan itu sebagai teladan dalam kehidupan, dalam akhlak, dalam ibadah, misalnya tentu kepada Rasulullah SAW. Nah, kan katanya nih di akhirat kita akan bersama yang kita idolakan ya. Ya. Nah, kalau kita idolakan itu non muslim atau orang kafir, apakah kita akan masuk neraka? Ya, ini tajam juga ini pertanyaannya ya. Jadi Ya. ketika kita mengidolakan seorang tokoh karena keahliannya, karena expert di bidangnya, karena ada nilai-nilai baik, walaupun itu seorang non-muslim, mengambil kebaikan atau belajar tentang kebaikan itu tidak serta-merta kemudian menjadikan dia jadi ahli neraka. Nah, ketika dalam hadis Rasulullah SAW ini bahwa siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah golongan dari mereka, itu maksudnya. Ya, itu kan Artinya sering, ya. bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencari kebaikan atau mengambil hikmah atau pelajaran dari non-muslim. Dalam sebuah riwayat ya, ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang non-muslim namanya Hatim At-Tai. Dia seorang yang sangat terkenal di bangsa Arab karena kedermawanannya. Rasulullah kemudian memujinya. Bahkan ketika Safanah, putri dari Hatim At-Tai ini, dibebaskan oleh Rasulullah dari tawanan, Rasulullah berkata kepada putri Hatim At-Tai bahwa ayahmu adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur. Kalaulah dia mau beriman, tentu dia adalah muslim yang baik, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah tidak menutup mata ada nilai-nilai yang baik yang itu bisa ditiru Rasulullah SAW sendiri. Ketika kemudian beliau diidolakan, pertanyaannya, kalau Rasulullah sendiri, siapa yang diidolakan oleh Rasulullah? Ya, tauladan kita kan Rasul. Ya. Siapa tauladannya? Siapa tauladan Rasul kita sendiri? Iya. Rasulullah SAW sendiri adalah puncak kebaikan, ya. Puncak akhlak yang baik. Dipuji dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat luhur. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sendiri tentu meneladani, ya, yang diteladani adalah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi ada yang dikatakan, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah.
Bagaimana akhlak Allah itu? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, memaafkan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin sudah lumayan dipertanyakan, bagaimana cara kita mencintai Rasul? Pertama sekali ketika kita ingin mencintai tentu harus mengenal. Tak kenal maka Tak sayang. Ta'aruf Oh iya. Tak kenal maka kenal dulu kan, sehingga timbullah rasa sayang. Nah, jadi pertama kita harus kenal siapa Rasul kita ini. Bagaimana kehidupan beliau dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW, sehingga timbul rasa cinta. Baru kemudian kita berusaha untuk meniru, meneladani akhlaknya. Jangan terpaku hanya kepada simbol-simbol saja ya. Nah, kemudian ketika kita memakai baju misalnya pencinta Rasulullah, tetapi perbuatan kita, tindakan kita tidak seperti yang diteladani atau diajarkan Rasulullah, berarti kita belum mengenal baik Rasulullah SAW. Ketika kita bersolawat, bersenandung, tetapi kita tidak semakin bertambah pengetahuan kita, kecintaan kita, pemahaman kita tentang indahnya dakwah Rasulullah, maka sebetulnya kita belum sampai kepada cinta yang sesungguhnya. Ketika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu keutamaan, kemuliaan, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah hatta dalam mimpi sekalipun. Tetapi ini bukan untuk kemudian kita sebarkan. Ini hanya untuk memperkuat keimanan kita sebagai semangat, spirit bahwa kita diberikan kemuliaan bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tapi kemudian tidak kemudian kita jadikan ini sebagai kita umbar ya, kita sebarkan ke orang-orang lain untuk pamer bahwa kita ini pecinta Rasulullah dan sebagainya. Jadi cukup untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan terakhir ini mengenai habaib. Apakah kita mencintai habaib, kita mencintai Rasul kita? Ya, ini kembali dulu kepada makna habaib. Habaib itu kan jamak dari habib. Habib itu orang yang dicintai, yaitu orang yang memiliki darah atau nasab keturunan dari Rasulullah SAW. Dan itu dibuktikan dengan ada nasabnya ya, ada buktinya, silsilah namanya. Nah, tetapi keturunan Rasulullah SAW sendiri atau yang diakui oleh orang bahwa dia memiliki darah dari Rasulullah SAW harus dilihat juga bagaimana akhlaknya. Kenapa? Karena seorang habaib itu dicintai oleh umat. Kenapa? Karena dia memberikan teladan sebagaimana Rasulullah SAW. Karena tidak ada jaminan bahkan dari anak keturunan Rasulullah sendiri ketika perbuatannya, akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kakeknya Muhammad SAW, akan masuk ke dalam surga. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan putrinya yang tercinta, Fatimah. Kata Rasulullah, "Ya Fatimah, takutlah engkau pada neraka Allah Subhanahu wa taala, hindari walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Jadi aku, kata Rasulullah, ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu kecuali amalanmu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak keturunan Rasulullah SAW juga adalah manusia yang mukallaf, yang dituntut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suri tauladan dengan dakwah yang sebagaimana dicontohkan oleh kakeknya, yaitu Muhammad SAW. Jadi kalau ada habib yang
dia berbuat tidak sesuai dengan kakeknya, apakah berarti tidak perlu kita ikuti gitu kan? Iya, yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Ya. Sementara yang kita memang diperintahkan untuk mencintai ahlul bait, ya. Mencintai anak keturunan Rasulullah SAW. Nah, tapi tentu saja anak-anak keturunan Rasulullah SAW yang juga memegang teguh ajaran kakeknya, yaitu Muhammad SAW. Ya baik, terima kasih sudah menonton acara Bincang Santai kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.